Assalamualaikum Sobat Akademik, saya Putri Winda di channel YouTube yang menyediakan informasi dan sharing seputar dunia akademik. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang bagaimana proses pengajuan in-passing melalui SiJampang. SiJampang adalah sebuah aplikasi untuk proses layanan pengusulan in-passing dosen perguruan tinggi di LLDT Wilayah 3. Yang pertama, bagaimana cara membuat akun dosen di SiJampang? Dosen harus menghubungi operator perguruan tinggi masing-masing untuk dibuatkan akun di SiJampang. Lalu, bagaimana cara pengajuan in-passing? Setelah dosen memiliki akun, maka dosen bisa masuk melalui website sijampang.lldp3.kemdikbud.go.id. Kemudian, tuliskan username dan passwordnya. Berikut adalah tampilan SiJampang ketika kita sudah login. Untuk pengusulan baru, maka klik dosen, klik draft, kemudian tambah pengajuan baru. Akan muncul verifikasi data dosen. Jadi silakan sinkronisasi data PDDikti dan sinkron data riwayat pendidikan. Pastikan juga teman-teman mengisi dan melakukan cek-recek di identitas dosen. Kemudian pastikan pengisian pangkat atau golongan saat ini sudah sesuai. Dan jangan lupa isikan pangkat atau golongan yang diajukan. Lalu klik pengajuan usulan baru. Jika sudah, kita mulai mengisi riwayat pendidikan dan berkas-berkas pendukung lainnya. Pastikan dokumen ijazah dan transkrip sudah diupload di sini. Apabila teman-teman merupakan lulusan dari luar negeri, pastikan juga sudah ada berkas penyetaraan. Selanjutnya, isi berkas pendukung. Berkas pendukung antara lain upload dokumen identitas atau KTP, kemudian SK pengangkatan dosen tetap yang sudah dilegalisir, kemudian sertifikat pendidik atau sertifikat SEDOS, SK jabatan akademik dosen awal sampai dengan terakhir, ini kita jadikan satu file, kemudian ijazah awal sampai dengan terakhir, SKP dan PPK 2 tahun terakhir, di sini sudah ada formatnya, jadi silahkan bisa di-download dan diisi. SK in-passing pangkat atau golongan, dan jika ada SK in-passing jabatan akademik dosen tahun 2001. Kebetulan ini tidak ada, jadi tidak saya isikan. Jika semua dokumen ini sudah diupload, maka kita bisa melakukan klik pengajuan. Ini kebetulan saya sudah melakukan pengajuan, jadi tampilannya adalah seperti ini. Sebagai informasi, untuk template SKP dosen harus mengikuti yang sudah ada di website SiJampang. Jadi yang tadi kita download, kemudian kita isi sesuai dengan data kita. Dan harus 2 tahun terakhir. Jadi pastikan formatnya menggunakan format SKP yang baru yang ada di SiJampang. Kemudian jika sudah melakukan pengajuan, maka akan muncul log pengajuan. Jadi bagaimana sih proses dari awal sampai dengan SK terbit? Ini adalah proses pengajuan in-passing dari awal sampai akhir. Yang pertama adalah draft.
kemudian proses penilaian perguruan tinggi. Nah, di sini saya ada draft revisi karena dokumen SKP yang kemarin belum diupdate, jadi saya perlu melakukan revisi. Tetapi kalau teman-teman sudah mengupdate SKP sesuai dengan format terbaru, maka kemungkinan tidak perlu melakukan revisi. Ketika sudah dilakukan revisi, maka kita ajukan ulang. Kemudian proses penilaian PT jika sudah sesuai semua, maka dapat dilanjutkan ke proses usulan berkas dari perguruan tinggi ke LLDikti 3. Yang selanjutnya adalah tahap proses pemeriksaan SKP. Jika SKP sudah sesuai, maka di sini tidak ada catatan. Setelah selesai proses pemeriksaan SKP, maka tahapan selanjutnya adalah proses validasi subkoordinator HKT, proses validasi Kabak TU, dan proses pencetakan SK dan tanda tangan kepala LLDikti. Jika sudah selesai, maka di sini akan muncul informasi bahwa proses ini sudah selesai dan dokumen bisa di-download pada admin perguruan tinggi. Atau Biro SDM perguruan tinggi dapat melakukan pengambilan SK di hari Jumat. Sekian video dari saya. Semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa.